Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa PIAUD IAIN Surakarta. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah perkembangan sosial emosional anak usia dini. Dan pada bagian ini kita akan membahas lebih lanjut tentang mengenali perkembangan emosi anak. Oke kawan-kawan yang berbahagia, di awal kita akan mencoba mengawali pembahasan ini tentang dasar-dasar perkembangan psikososial. Fakta pertama adalah anak bukanlah miniatur adulthood. Artinya anak bukan bentuk mini dari orang dewasa, tapi anak memiliki karakteristik yang unik dan khas. Jadi kalau masih ada yang mencoba memahami dan mengkategori anak adalah miniatur orang dewasa, maka sebenarnya ada yang berbeda pada bagian itu. Karena apa? Karena memang anak punya karakteristik yang unik dan khas. Tumbuh kembang anak tidak sama dengan tumbuh kembang orang dewasa. Cara berpikir anak tidak sama dengan cara berpikir orang dewasa. Cara anak mensikapi suatu hal, suatu masalah juga tidak sama dengan orang dewasa. Kenapa? Karakteristiknya unik, kemudian khas, dan itu hanya milik anak. Yang kedua, kondisi emosi anak bersifat dinamis, labil, dan tak menentu. Artinya belum bisa kita kemudian menyebut bahwa anak ini itu loh orangnya penyabar, anak ini tuh sangat cerdas atau sangat sangat pengertian, anak ini itu loh sangat sangat punya empati dengan temannya. Belum bisa kemudian kita serta-merta melabeli anak dengan kondisi emosi yang seperti itu, karena mereka masih sangat dinamis, bahkan labil dan tidak menentu. Artinya respon yang dia berikan kepada orang lain pada satu situasi bisa jadi sangat berbeda dengan respon yang diberikan pada orang lain pada situasi yang berbeda. Karena apa? Kondisi anak masih sangat mempengaruhi, atau kondisi tumbuh kembang mereka memang masih sangat dinamis, labil, dan tak menentu, sehingga responnya akan masih sangat beragam sekali. Selanjutnya adalah kondisi emosi anak bersifat fluktuatif, drastis, dan cepat. Nah, artinya di sini kita bisa memahami bahwa satu dia naik turun, kemudian langsung gitu kan. Anak itu kalau nggak suka itu langsung, kalau dia marah langsung gitu loh. Tidak kemudian dia berpikir dulu, nggak, langsung. Mau tidak suka nangis, tidak suka menjerit, marah menjerit, marah kemudian dengan ekspresi dia langsung dan kemudian cepat, karena memang mereka belum belum cukup masanya untuk kemudian berpikir secara matang terlebih dahulu baru bersikap, sehingga apa yang terjadi di mereka adalah sifatnya masih sangat fluktuatif, drastis, kemudian sangat cepat sekali. Nah, selanjutnya kita juga akan berbicara tentang perkembangan emosi anak. Apa itu? Ada catatan bahwa cara berpikir anak belum mendalam. Artinya anak belum mampu menganalisa, mengevaluasi, dan memikirkan dampak suatu hal, sehingga hal ini pun mempengaruhi perbedaan perkembangan emosinya. Tadi disinggung di bagian awal bahwa anak belum cukup mampu untuk kemudian menimbang, menelaah apa yang dia hadapi, apa yang dialami, untuk kemudian memberikan sikap yang secukupnya, sepantasnya, dan tidak merugikan orang lain. Yang dia pahami adalah bahwa pada situasi tersebut apa yang dia rasakan, maka itu yang biasanya kemudian dominan untuk kemudian dia ekspresikan, dia berikan respon sesuai dengan apa yang dia rasakan, sehingga memang cara berpikirnya memang belum mendalam. Akhirnya masih sekedar kalau suka maka dia sangat bahagia, kalau dia nggak suka maka bisa jadi dia akan sangat marah sekali. Kemudian awalnya anak bersifat egosentris. Jelas bahwa anak atau setiap anak itu memiliki sifat keakuan yang sangat dominan sekali, bahwa apa yang dia suka maka itu harus, apa yang tidak dia suka maka itu juga harus dihindari, yang dia suka maka diupayakan harus segera ada, pengen makan apa maka itu harus ada, maka kalau dia nggak suka itu maka nggak boleh ada di sini. Sangat egosentris sekali, yang kemudian berkembang menjadi desentris, ya kan, kemudian sehingga anak lebih mampu mengembangkan sikap empatinya. Maka kalau kita melihat ada anak kok sangat-sangat semaunya sendiri, ya itu memang anak. Maka dalam tahap pengembangan ini, dalam tahap perkembangan sosial emosional ini,
guru, orang tua, kemudian pendamping itu harus membantu anak bisa kemudian mengelola sisi emosinya, sehingga apa? Tidak kemudian dia semaunya sendiri dalam proses dia berkembang, sehingga ada perbaikan, ada peningkatan kualitas. Kemarin kita singgung kan bagaimana perkembangan ini pada level membantu anak meningkatkan kualitas. Maka pada level ini kita juga membantu anak mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya. Kalau perlu anak sampai pada level apa? Sosiosentris, ya kan? Sehingga dia kemudian bisa menjadi bagian masyarakat yang baik, bisa diterima oleh orang lain, sehingga kehadirannya itu memiliki sisi positif bagi orang lain. Itu sehingga perkembangan emosi ini kita tempatkan pada porsi anak, bahwa anak memang dalam berpikir belum begitu mendalam, kemudian sifat dominan pada dirinya adalah sifat yang memang egosentris. Kemudian perkembangan ini membantu dia meningkatkan dan mengembangkan kualitas emosinya sehingga menjadi lebih baik. Kemudian kita lanjutkan tentang fungsi dan peranan emosi pada perkembangan anak. Kawan-kawan, pada bagian ini kita akan mencoba menelaah beberapa hal tentang fungsi dan peranan emosi pada perkembangan anak. Nah, di sini yang pertama adalah bentuk komunikasi dengan lingkungannya. Peranan emosi pada perkembangan anak itu akan membantu bagaimana dia nanti akan mempolakan dan membentuk komunikasi dengan lingkungannya. Dengan kita membantu anak tumbuh berkembang dengan sisi emosi yang positif, disitulah kita akan membantu anak sebenarnya untuk membantu dia punya bentuk pola yang komunikatif tapi positif dengan atau dengan cara dia membangun sinergi dengan lingkungannya. Sehingga peranan emosi ini akan membantu anak akan menjadi anak yang lebih stabil, ya kan, dalam prosesnya, ya, artinya kita stimulasi dengan baik, kita berikan tindakan, kita berikan intervensi yang positif untuk membantu anak bisa merespon lingkungan dengan baik, sehingga komunikasinya juga baik. Yang kedua adalah bentuk kepribadiannya, bahwa kita ajarkan anak tentang kalau dia butuh sesuatu itu harus menyampaikan dengan cara yang baik. Kalau dia ingin mendapatkan sesuatu juga harus dikomunikasikan dengan cara yang baik. Di balik itu dia juga harus berlatih untuk tidak tergesa-gesa. Dia dilatih untuk sabar. Dia dilatih untuk sopan. Dia dilatih untuk menyapa orang tua dengan cara yang baik. Bergaul dengan temannya juga dengan perkataan yang baik. Disitulah bentuk kepribadian dia sedikit demi sedikit akan mulai terbentuk dan menuju pola kepribadian yang juga baik, yang positif. Artinya pola pendampingan kita pada pengembangan sosial emosional anak, dalam konteks ini emosi, itu akan membantu dia untuk membentuk sisi kepribadiannya yang juga baik, positif. Dengan cara apa? Stimulasinya dengan cara intervensi orang dewasa pada anak tersebut adalah berorientasi pada hal yang baik, kemudian positif. Itu. Kemudian bentuk tingkah laku yang dapat diterima oleh lingkungannya. Kalau orang tua, kalau guru itu menstimulasi anak dengan cara yang positif. Tadi ya contohnya, kalau ketemu orang mengucapkan salam, kalau ketemu orang menyapa terlebih dahulu, kalau bermain dengan temannya tutur katanya juga positif, kalau dia pengen sesuatu mengutarakannya juga dengan cara yang baik. Dengan cara itu loh biasanya anak ini akan menjadi bagian yang selalu diinginkan oleh masyarakat. Anak ini kalau nggak ada akan dicari oleh masyarakat. Kenapa? Tingkah lakunya baik, bisa diterima oleh masyarakat, sehingga keberadaannya itu menjadi kabar positif bagi lingkungan. Kalau dia kemudian tidak hadir di lingkungan tersebut akan dicari. Kenapa? Akan menjadi prototipe tingkah laku anak yang positif. Dan itu peranan emosi sangat penting untuk membantu dia membentuk tingkah laku yang sehingga dapat diterima oleh lingkungannya. Kemudian dalam aspek yang lain adalah upaya pengembangan diri. Di bagian awal sekali kita menyinggung bahwa pengaruh perkembangan emosi itu juga akan berkait dengan bagaimana dia nantinya akan tumbuh berkembang, ya. Bagaimana dia kemudian tumbuh menjadi orang yang pede, orang yang punya kekuatan ketetapan hati,
tidak ragunan atau tidak mudah ragu, tidak mudah bimbang. Dia mengambil keputusan juga dengan beberapa step pertimbangan, bukan berarti bimbang, bukan, tapi itu adalah cara dia untuk mengambil keputusan secara tepat. Maka upaya pengembangan diri ini dengan disertai dengan pola pengembangan emosi yang baik akan membantu dia tumbuh menjadi pribadi, tumbuh menjadi anak yang satu sisi adalah sesuai dengan usia perkembangannya, di sisi yang lain dia bisa atau mampu mencapai lingkup pengembangan pada usianya juga dengan cara yang baik. Ini nanti akan lebih panjang lebar kita bahas pada level berbicara tentang STPA di bagian yang lainnya tentunya. Oke, kemudian kita akan bicara sedikit tentang karakteristik emosi anak. Oke, satu reaksi anak atau reaksi emosi anak sangat kuat sekali. Yang kedua, reaksi emosi seringkali muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya. Kemudian reaksi emosi anak mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Kemudian reaksi emosi bersifat individual. Kemudian keadaan emosi anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditampilkan. Oke, kita bahas yang pertama, reaksi emosi anak sangat kuat. Ya, kita lihat sendiri kan, anak kita, adik kita, kemudian anak-anak kecil di sekeliling kita. Ketika mereka meluapkan emosinya itu selalu optimal, selalu maksimal. Karena memang apa ya? Karena mereka nggak punya banyak pertimbangan tentang itu. Nggak suka ya nggak suka. Suka ya akan sangat suka sekali, gitu kan? Maka reaksi emosi anak sangat kuat sekali. Berbeda dengan orang dewasa kan? Orang dewasa masih bisa jaim. Orang dewasa masih bisa ada dia, saya harus begini. Ada orang yang saya suka, saya harus begini. Itu orang dewasa. Tapi anak nggak peduli. Ketika dia marah, maka marahnya ya optimal. Ketika dia suka ya suka, dengan sangat suka sekali dimunculkan di hadapan orang lainnya. Kemudian reaksi emosi seringkali muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya. Ya, anak akan bersikap pada suatu peristiwa akan sesuai dengan keinginannya. Mungkin orang dewasa itu inginnya adalah ketika anak sudah mandi, pakai baju yang bersih, yang rapi, itu nggak usah main lagi. Tapi beda dengan anak. Mau dia sudah mandi atau belum, kok lihat ada permainan, entah itu kotor atau bersih, selama dia suka, dia akan main dengan caranya itu. Dia nggak peduli abis ini sampai ganti baju lagi, nggak peduli. Yang penting apa? Main. Dia suka, ya udah dia lakukan gitu loh. Sehingga sudut pandang tadi egosentrisme itu sangat kental sekali, sangat kuat sekali pada level anak. Di sini nanti intervensi guru, intervensi orang tua akan membantu dia pada sisi pengembangan emosi, membantu dia bisa mengelola itu dengan baik. Kemudian reaksi emosi anak mudah berubah dari satu kondisi-kondisi lainnya. Tadi kan sudah disebutkan di awal bahwa anak pada satu waktu itu bisa sangat manis sekali, gitu kan? Sangat menyenangkan sekali. Tapi pada sisi yang lain, pada bagian yang berbeda, mungkin bisa menjadi anak yang sangat dalam bahasa menjengkelkan sekali. Jadi seolah susah diatur, jadi seolah pokoknya susah gitu loh. Di saat yang lain sangat mudah diatur, nurut gitu kan. Tapi di bagian yang lain bisa sangat berbeda sekali. Disinilah karena apa? Reaksi emosi anak mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Kemudian reaksi emosi bersifat individual. Nah, di sini kita nggak bisa mengeneralisasi. Pokoknya anak usia segini akan begini semua, levelnya segini, nggak bisa. Pada level yang sama anak akan memaknai sopan itu dengan caranya. Ya, sopannya kadang-kadang dalam level berbicara tentang kesukuan. Ada orang dengan suku tertentu yang masih menyebut ini masih sopan. Tapi bagi suku yang lain, ini nggak sopan, gitu loh. Sehingga akan sangat beragam dan sangat individual sekali. Kemudian keadaan emosi anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditampilkan. Nah, di sini keadaan emosi anak dapat kita ketahui ketika anak sangat murung sekali. Maka jangan sekali-kali kemudian kita tiba-tiba mengajak anak bermain langsung, belum tentu mau. Kalau kita melihat ada sisi anak yang kemudian diem, maka bagaimana kemudian kita mengajak dia untuk aktif? Nggak bisa kemudian ayo dia main, belum tentu.
maka kita harus mengenali kondisi atau keadaan emosi anak dengan baik. Dari mana? Dari gejala tingkah laku yang ditampilkan tadi itu. Kelihatan diem, kelihatan murung, kelihatan senang, kelihatan bahagia. Itu bisa menjadi pola identifikasi awal kita untuk selanjutnya kita bisa mengajak anak belajar atau berinteraksi dengan cara yang tepat. Ini karakteristiknya, sehingga anak itu memang karakter atau reaksi emosinya kuat sekali. Cara dia emosi, reaksi emosi itu sangat beragam, sangat sesuai keinginannya. Kemudian sangat satu kondisi-kondisi yang lain kondisinya sangat berbeda sekali, sangat individual sekali. Dan yang pada yang lain adalah, tapi kita bisa mengenali anak dari pola gejala tingkah laku yang ditampilkan pada saat tersebut, gitu ya. Nah, kemudian perkembangan emosional, yaitu ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama, pada saat anak bayi, dia hanya bereaksi terhadap emosi apapun dengan mengeluarkan suara tangisan yang tidak dibedakan. Nah, bayi yang masih sangat awal sekali, tangisannya itu selalu sama, apapun bentuknya sama, gitu kan? Kita lihat anak kita, adik kita, tetangga kita yang bayi itu, kalau baru lahir itu nangisnya, mau pengen tidur, mau minta mimi dan sebagainya, dia dia pipis, sama nangisnya itu. Frekuensinya sama, ya, belum berbeda. Kemudian ketika bayi tumbuh, tangisan ini mulai dapat dibedakan dan digunakan untuk mencerminkan berbagai emosi. Begitu anak mulai tumbuh, mulai kelihatan anak yang nangis karena dia memang istilahnya, kalau ibarat kita adalah jengkel atau marah, itu pasti nangisnya luar biasa itu, ya. Tapi ada satu sisi nangis yang sekedarnya nangis, kadang hanya sebentar kemudian berhenti. Kemudian nangis yang mulai bisa diketahui apakah dia pengen tidur, nangis yang mungkin karena cara identifikasi orang tua adalah karena dia haus, gitu kan. Ada tahap tertentu yang memang kemudian anak bisa diidentifikasi, oh ini pengen mimi, oh ini dah mau tidur, oh ini karena dia mungkin karena lama dibiarkan sehingga marah gitu kan, nangisnya sampai menjadi-jadi gitu, ya, sehingga di awal nggak bisa dibedakan, kemudian bisa dibedakan. Selanjutnya, dalam beberapa bulan kemudian, bayi mulai menjerit dengan penuh kemarahan meskipun tidak mengeluarkan air mata, di mana hal ini disebabkan oleh adanya kesakitan fisik. Sehingga pada bayi usia tertentu kemudian mulai bisa menjerit ketika dia merasa sakit. Kalau dulu awalnya ya nangis, tapi kemudian pada level tertentu anak kemudian bisa menjerit karena kesakitan, sehingga tidak sekedar hanya bisa nangis. Nah, disinilah hal kecil bisa kita amati bahwa perkembangan emosional dari bayi awal sekali sampai kemudian tumbuh itu ada perbedaannya. Sehingga memang menjadi sangat penting sekali kita mengerti tumbuh kembang emosi anak, sehingga selanjutnya kita bisa melakukan tindakan yang memang bisa sesuai dengan kebutuhan anak, gitu ya. Kemudian kawan-kawan, ini kita coba kenal beberapa basic emotion pada anak, ya. Coba kita, kalau kemarin kita mengenal tentang emosi yang positif, kemudian yang negatif, ini coba kita identifikasi beberapa basic emotion pada anak. Oke, kita buka dulu semuanya. Oke, ya. Yang pertama gembira, jelas. Semua anak bisa merasakan ini dan bisa dilihat sisi gembiranya. Yang kedua marah, jelas. Anak juga bisa memperlihatkan sisi marahnya dengan sangat jelas sekali. Takut, jelas. Bagaimana ekspresi anak ketika takut pada satu objek, takut pada orang, dia kadang-kadang ya bisa jadi nangis, lari gitu kan. Kemudian sedih, kita bisa lihat bagaimana ketika anak sedih sekali ketika dia minta sesuatu tidak diberikan. Cemburu, ya. Bagaimana kalau kita melihat kita punya seorang anak itu punya adik baru, akan sangat kelihatan sekali bagaimana sikap kecemburuannya pada adiknya itu atau orang lain lah tentunya. Ingin tahu, jelas anak itu punya curiosity yang sangat tinggi, rasa ingin tahunya sangat tinggi dan kelihatan betul bagaimana dia ingin tahu sekali ketika ibunya sedang melakukan masak seumpama, mencuci seumpama, atau melakukan tindakan yang belum dia ketahui, maka dia akan sangat ingin tahu sekali ibunya sedang melakukan apa toh, ayahnya sedang melakukan apa toh, kakaknya sedang melakukan apa.
sikap ingin tahu ini biasanya kadang-kadang menumbuhkan sikap yang sangat menggemaskan sekali pada anak. Tapi pada sisi yang lain kadang-kadang juga membuat orang lain nggak nyaman. Tapi inilah anak. Cemas, iya. Anak kadang merasa cemas sekali ketika ingin melakukan sesuatu. Iri hati kadang-kadang muncul, karena bagaimanapun anak punya keinginan, kemudian kalau keinginan itu nggak dituruti, kadang muncul rasa iri ketika orang lain mendapatkannya. Nah, inilah beberapa hal tentang basic emosi pada anak, tentang perkembangan emosi anak yang perlu kita ketahui untuk selanjutnya menjadi pertimbangan bagi kita untuk memberikan apa istilahnya ya, tindakan yang pas, intervensi yang pas, stimulasi yang pas, sehingga kita nantinya akan mendapati tumbuh kembang anak yang satu sisi sesuai dengan usianya, di sisi yang lain akan mencapai lingkup perkembangannya dengan sangat baik sekali. Oke, beginilah kawan-kawan. Pada sesi ini kita akan lanjutkan tentang perkembangan emosi pada sesi yang selanjutnya. Pada bagian ini kami mohon maaf ketika ada kekurangan, ada kesalahan, dan kami sangat menunggu respon dari kawan-kawan, masukan dari kawan-kawan, tanggapan dari kawan-kawan, karena dengan cara itulah nantinya kita akan mendiskusikan materi ini dengan baik dan ada umpan balik yang untuk melengkapi dan menyempurnakan pembahasan pada bagian ini. Oke, terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.